Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Justina Widyastuti. Kode sahamnya MCOL, nama perusahaannya yaitu PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya MCOL, MCOL, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafiknya, perusahaan ini selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp6.975 per lembar. Kemudian terendahnya itu di harga Rp1.325 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan perdagangan terakhir di tanggal 28 April 2022. Di periode ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Memang di sini harga sahamnya terlihat naik seperti itu, tapi belum tentu aksi mereka akumulasi. Bisa saja mereka di sini malahan distribusi seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya. Langsung saja kita klik kolom Browsum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya MCOL. Kemudian tanggalnya kita ganti ya dari tanggal 01/03 atau Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April atau 04 ya 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Prima Andalan Mandiri Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan lebih terakhir ini, 2 bulan terakhir ya, investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Ini sama kasusnya seperti MLBI kemarin ya yang saya request, yang saya bahas seperti itu. Jadi harganya naik tetapi investor besarnya distribusi. Ini adalah strategi semata yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi memang ketika kita memperhatikan data broker summary-nya, tidak selalu harga saham naik itu akan akumulasi besar atau masif akumulasi seperti itu. Karena bisa saja di fase kenaikan ini justru investor besarnya distribusi atau jualan sangat banyak seperti itu. Nah, ini perlu diwaspadai ya kalau untuk investor retail yang beli yang sudah profit itu sebaiknya dijual sebagian seperti itu. Nanti kalau harganya naik lagi dijual lagi, ikuti aksi investor besarnya. Karena investor besarnya ketika naik mereka jualan, kita juga ikut jualan seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Di grup Telegram, rekan-rekan bisa bertanya seputaran investasi saham, baik aksi akumulasi dan distribusi dari investor besarnya, seperti itu. Dari perusahaan-perusahaan yang rekan-rekan sedang awasi atau yang rekan-rekan investor miliki secara pribadi atau masuk dalam indeks pribadi seperti itu. Nah, untuk yang bertanya atau yang ingin request silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Prima Andalan Mandiri Tbk ini 10% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Berarti 90%-nya lagi itu dalam bentuk warkat atau dalam bentuk sertifikat fisik atau
sertifikat yang sifatnya scrip ya, yang tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler seperti itu. Namun hanya bisa diperdagangkan di pasar negosiasi tentunya. Nah, saham scrip itu atau saham market itu tidak bisa digunakan untuk menurunkan harga karena kembali lagi saya katakan tadi saham scrip itu hanya bisa dilakukan jual belinya di pasar negosiasi. Berarti kita abaikan yang 90%-nya. Kita fokus ke yang 10%-nya saja. Siapa-siapa yang memiliki barang paling banyak dari 10% yang beredar ini, seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan, karena merekalah yang bisa mengguyur atau menjual dalam jumlah besar sehingga harga sahamnya akan jatuh, seperti itu. Nah, dari 10% saham yang beredar di publik, ternyata kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Artinya berarti tidak ada satupun investor, institusi maupun individual, baik lokal maupun asing yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%. Seperti itu. Lalu kenapa harga sahamnya bisa naik? Nah, ini disebabkan oleh investor semi retailnya. Jadi investor semi retail yang memiliki banyak barang juga di sini, seperti itu. Namun yang mengerikan adalah ternyata kepemilikan retail di sini sudah sangat besar sekali. Ini berbahaya kalau untuk kita tradingkan jangka panjang ya, seperti itu. Nah, di sini ternyata kepemilikan retail yaitu sebesar 66,7%. Nah, ini porsi yang sangat besar sekali sehingga ketika investor semi retailnya terus membuang barang di sini, nanti harga sahamnya turun, kemudian mentok ke harga terendahnya di harga 50. Nah, di situ kalau tidak ada investor semi retail, kalau investor semi retailnya terus jualan, maka harganya tidak akan bisa naik kalau sudah diopor ke investor retail semua gitu. Karena seperti yang kita tahu, investor retail habis beli itu berdoa semua gitu. Nggak ada yang mau HK borong kanan banyak sampai arah, itu nggak ada seperti itu. Jarang investor retail yang mampu melakukan itu kecuali investor semi retail. Ya, seperti itu. Atau semi retail yang berpura-pura menjadi retail, itu bisa saja. Nah, itu bisa mereka markup harga. Mereka punya power, punya kekuatan karena mereka punya cash yang begitu besar. Berbeda dengan retail-retail kayak kita. Umumnya kita habis beli, berdoa, seperti itu. Nah, karena retailnya sudah banyak, sebaiknya hindari perusahaan seperti ini ya. Kalau yang punya barangnya sudah beli di bawah sini, sekarang sebaiknya dijual dulu. Kalau investor semi retailnya terus jualan, jual penuh seperti itu. Kalau berlanjut jualannya. Namun kalau mereka akumulasi, barulah nanti kita ikut lagi akumulasi mereka, seperti itu. Intinya kita mengikuti semi retailnya di sini karena investor besarnya tidak ada. Ya wajar sih karena baru 10% saham yang dicetak dalam bentuk scriptless. Nanti kalau seandainya ke depan terjadi right issue, kemudian sahamnya telah 100% dicetak dalam bentuk scriptless, pasti akan ada investor besarnya nanti. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Justina Widyastuti. Sekali lagi, rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.